Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita boleh kembali pada ibadah doa puasa hari ini. Dan hari ini bertepatan dengan hari kedua. Kita berdoa untuk minta kepenuhan Roh Kudus. Tapi sebelum kita berdoa, saya mau bagikan firman yang bersangkutan dengan kenapa sih kita harus minta Tuhan memenuhi kita dengan Roh Kudus. Nah, bacaan pertama saya akan baca di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Artinya, di depan kita Tuhan sudah menyiapkan sesuatu yang besar, ukuran dunia sampai ujung bumi. Nah, untuk melakukan pekerjaan yang besar itu, gak mungkin kita melakukan dengan kekuatan kita, keterbatasan kita, kepandaian kita. Kita perlu kuasa. Dan Tuhan berjanji, aku akan memberikan kepadamu kuasa. Kuasa seperti apa sih? Kalau kita membaca di dalam Kitab Keluaran pasal 7 ayat 10 sampai 13, di sana diceritakan bahwa Musa dan Harun, dia harus memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Firaun mengeraskan hati, sehingga akhirnya Harun pun ikut maju. Lalu di depan Firaun, Harun menunjukkan kuasa Allah yang besar itu. Dia lemparkan tongkatnya di depan Firaun, dan orang-orang Firaun, tiba-tiba ular itu berubah menjadi ular. Firaun gemes. Dia pun panggil semua tukang sihirnya yang ada di negerinya, dan untuk melakukan hal yang sama. Tetapi apa yang terjadi? Ular yang dibuat oleh ahli-ahli sihir di Mesir itu ditelan oleh ularnya, tongkatnya Harun. Di sini kita melihat setan iblis, dia juga bisa bikin kuasa, bikin mujizat. Tetapi kuasa Allah yang lebih besar itu mengalahkan kuasa setan, kuasa iblis. Ahli sihir itu berarti bukan sekedar tukang, ahli. Kalah oleh kuasa Tuhan yang dibawa oleh Harun. Itulah sebabnya kita perlu kuasa. Karena kuasa yang kita terima dari Tuhan, yaitu Roh Kudus, itu mengalahkan segala kuasa ahli sihir, ilmu sihir di seluruh dunia. Mesir itu kan terkenal dengan ilmu sihirnya, dikalahkan oleh kuasa Tuhan. Contoh yang kedua, itu ada di dalam 2 Raja-Raja 6 ayat 8 sampai 18. Di sana diceritakan ketika bangun pagi, Nabi Elisa dikejutkan oleh apa? Ketika itu Elisa ada di Dotan. Dia tinggal di Dotan. Tiba-tiba abdinya Gehazi berteriak, "Tuanku, tuanku, celaka!" Elisa keluar. Oh, betul. Di luar sudah ada begitu banyak tentara mengepung Elisa. Secara logika, jangankan banyak tentara, 10 tentara mengepung Elisa juga udah bisa dibekuk ini Elisa. Dia seorang nabi. Dia cuma berdua bersama abdinya. Ini yang mengepung banyak. Pasukan dari negara Aram itu begitu banyak mengepung rumah Elisa. Pasti wajar kalau abdinya berkata, "Celaka Tuan. Apa yang harus kita lakukan tuanku?" kata abdinya di ayat yang ke-14. Tapi Elisa berkata, "Jangan takut. Sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka." Gehazi bingung, abdinya. Lalu Elisa bilang apa? "Tuhan, bukalah mata bujangku, abdiku." Dan abdi itu pun melihat. Apa yang dilihat? Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi mengelilingi Elisa. Betul.
Ternyata apa yang dikatakan, ucapkan Elisa itu betul. Yang menyertai kita jauh lebih besar dari yang mereka. Dan tentara Aram itu akhirnya pergi, kalah. Tidak bisa menangkap Elisa yang hanya satu orang. Itulah yang disebut kuasa yang besar. Menyertai kita jauh lebih besar dari pasukan berkuda manapun. Makanya kita perlu Roh Kudus. Nah, kuasa itu juga pernah diberikan kepada murid-murid. Murid-murid diberi kuasa untuk apa? Matius 10 ayat 1. Mengusir roh-roh jahat, melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Kuasa yang dahsyat seperti itulah yang kita terima, yaitu Roh Kudus. Makanya kita perlu berdoa terus untuk minta dipenuhi oleh kuasa itu. Karena dahsyat luar biasa. Dan yang kedua, kepada 70 murid di dalam Matius 10 ayat 19 sampai 20. Kuasa itu datang kepada 70 murid, sehingga 70 murid itu Yesus berkata, apabila engkau menghadapi mereka, gak perlu khawatir bagaimana kamu akan berbicara, berkata-kata. Lalu ayat yang ke-20 dikatakan, karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan roh Bapamu, dia yang berkata-kata di dalam kamu. Artinya apa? Roh Kudus memberi kita kuasa untuk memiliki hikmat menjawab pertanyaan yang memojokkan, mengintimidasi iman percaya kita kepada Tuhan. Roh Kudus memberi kuasa untuk kita berkata-kata, karena bukan dari kita, tapi dari roh Bapa yang di surga. Itulah Roh Kudus. Dan kepada 120 murid yang menantikan kedatangan Yesus itu, Yesus bilang apa? Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Kuasa itu memberikan kita kekuatan, kemampuan. Pergi ke seluruh dunia. Dunia, bukan ke Maharta, bukan ke Pondok Kacang. Dunia. Itu besar kan? Kapasitas besar Tuhan beri kepada saudara dan saya. Jemaat GPDI Pondok Maharta, kalau kita penuh dengan Roh Kudus. Ke seluruh dunia. Tanda-tanda ini menyertai kamu. Apa? Mengusir setan demi namaku. Berbicara dalam bahasa baru. Jadi kalau nanti saudara berdoa, usahakan saudara sudah penuh Roh Kudus, berbahasa lidah, berbahasalah. Karena kalau itu nggak saudara pakai, Roh Kudus itu peka. Dia punya perasaan, dia punya pikiran. Kalau nggak pernah saudara ajak bicara, dia akan pergi. Itulah sebabnya momen 10 hari ini kita berdoa minta kepenuhan Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu punya pikiran, punya perasaan, punya kehendak. Dia Allah. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Itu satu. Dan dia Allah. Dia juga pencipta. Dia juga Allah yang maha tahu, maha kekal, maha kuasa. Roh Kudus yang menemui Maria. Pada Lukas 1 ayat 35, Roh Kudus akan turun atasnya. Jadi Roh Kudus itu dahsyat, luar biasa. Tadi kita singgung berbicara dalam bahasa baru, memegang ular, minum racun maut, tidak celaka, meletakkan tangan atas orang sakit sembuh. Kepada 120 murid, Yesus berkata begitu, kalau penuh Roh Kudus, saudara dan saya adalah murid Tuhan. Pada akhir zaman ini, dalam Nabi Yoel dikatakan, aku akan mencurahkan Roh Kudusku 2 kali ganda. Berarti akan banyak pekerjaan dahsyat yang akan kita lakukan kalau kita penuh dengan Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus menghancurkan dosa, menghancurkan penyakit, menghancurkan setan. Sebab itu malam ini mari kita mau minta kuasa Roh Kudus. Syaratnya gimana? Kalau saudara yang belum, gimana sih saya pengen banget dipenuhi Roh Kudus tapi kok belum ya? Syaratnya singkat. Enggak susah. Yang pertama, haus. Saudara rindu enggak? Haus. Kalau orang haus itu, hari ini saudara puasa kan? Orang haus itu kan kalau ketemu air itu senang banget gitu. Saudara punya enggak kerinduan seperti itu? Yohanes 7 ayat 37, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Syaratnya cuma itu, haus. Yang kedua, percaya. Yohanes 7 ayat 38, barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang pertama haus, yang kedua percaya. Yang ketiga berdoa.
Malam ini berdoalah. Dalam Lukas 11 ayat 13, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi kalau kita mau minta, berdoa, pasti dikasih. Karena mana mungkin seorang bapak memberikan ular kepada anaknya yang minta ikan, kan? Demikian pula kalau kita minta Roh Kudus, pasti. Masalahnya di sini saudara pernah minta belum? Kalau saudara minta, pasti dia beri. Apalagi yang terakhir, jika saudara melayani. Orang yang melayani Tuhan nggak bisa. Makanya kita, jangan saudara kadang berpikir, kok dia nggak pernah disuruh pelayanan sih? Kok dia nggak sih? Jadwal dong tante. Melayani Tuhan itu harus penuh Roh Kudus, walaupun hanya melayani sekolah minggu. Jadi bukan tante pilih-pilih kasih. Tapi kadang tante kasih aja biar belajar. Melayani Tuhan itu harus penuh Roh Kudus walaupun bawa kantong persembahan. Kita bukan melayani arisan, bukan melayani pesta. Kita melayani Tuhan. Orang yang melayani Tuhan wajib harus penuh Roh Kudus. Bagaimana mungkin mimpin pujian tidak penuh Roh Kudus? Mimpin doa jemaat tidak penuh Roh Kudus? Melayani perjamuan kudus nggak penuh Roh Kudus? Harus. Itulah sebabnya 10 hari ini saudara harus minta Roh Kudus. Ayat terakhir, Kisah Rasul 10 ayat 38 katakan, tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan keliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Melayani Tuhan tanpa Roh Kudus kering. Tidak ada kuasa. Jadi mulai sekarang gak perlu bertanya, kok dia tidak. Wajib melayani Tuhan. 1, penuh Roh Kudus. 2, tahu kewajibannya kepada Tuhan. Nah itu gak saya singgung. Saudara punya kewajiban kepada Tuhan. Sudah dilakukan belum? Kalau belum berlayak saudara. Untuk menjadi layak, berdoa, minta. Berusaha supaya pelayanan kita layak. Ibrani 13 ayat 8 katakan, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selamanya. Dia Allah yang hidup, dia Allah yang berkuasa yang kita sembah, dia sanggup memberikan Roh Kudusnya pada malam ini. Puji Tuhan, firman Tuhan tidak saya panjangkan, saya rindu biarlah firman ini menjadi berkat buat kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.